Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazila Swandi dengan nomor NIM 2311213040 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, kelas A2, Universitas Andalas. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana peran seorang sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi dalam pembangunan nantinya. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu gizi? Gizi diartikan sebagai proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, penyerapan, dan metabolisme. Nah, gizi mempunyai komponen gizi utama. Yang pertama itu ada karbohidrat, yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh kita. Contohnya itu ada beras, roti, jagung, ubi, dan kentang. Nah, komponen yang kedua itu ada protein, yang penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel, serta berbagai fungsi tubuh lainnya. Contohnya itu ada susu, ikan, daging, telur, dan lain-lain. Komponen gizi utama yang ketiga itu ada lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber energi cadangan, penyerapan vitamin, dan pembentukan struktur sel. Contohnya itu ada pada mentega, minyak, coklat, dan lain-lain. Komponen gizi utama yang keempat itu ada vitamin. Vitamin ini penting untuk proses metabolisme dan kesehatan umum. Contohnya itu ada pada buah-buah dan sayuran. Komponen yang kelima ada serat. Serat ini berperan sebagai membantu pencernaan dan mencegah sembelit. Contohnya itu bisa seperti kacang-kacangan, buah, dan lain-lain. Yang terakhir ada air. Air ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, suhu tubuh, dan proses metabolisme. Lalu, apa yang dimaksud dengan kekurangan gizi? Kekurangan gizi adalah keadaan tidak sehat secara patologis yang disebabkan karena kurang makan, kurang konsumsi energi, dan kurang konsumsi satu atau lebih zat gizi. Terus apa aja sih faktor yang menyebabkan masalah kekurangan gizi? Nah, faktor-faktornya diantaranya yang pertama keterbatasan ekonomi, kurangnya pemahaman tentang gizi, kurangnya akses terhadap makanan bergizi, dan pola makan tidak seimbang. Nah, apa saja sih contoh kasus dari kekurangan gizi ini? Nah, contoh kasus kekurangan gizi itu yang pertama ada stunting, yang kedua anemia gizi besi, yang ketiga kekurangan vitamin A, dan yang keempat gangguan akibat kekurangan yodium atau biasa disingkat GERD. Nah, dari contoh kasus kekurangan gizi, stunting adalah salah satu kasus yang paling populer dan paling top di Indonesia. Tapi, apa yang dimaksud dengan stunting? Nah, stunting adalah kondisi terhambatnya pertumbuhan fisik dan perkembangan anak akibat kurangnya asupan nutrisi yang memadai, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Kondisi ini biasanya terjadi pada masa kritis pertumbuhan dan perkembangan tubuh, sehingga memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan dan kehidupan anak. Lalu bagaimana peran seorang sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah masalah kekurangan gizi tersebut? Seorang SKM dapat melakukan beberapa cara, seperti yang pertama, mengadakan program kesehatan, yang kedua, melakukan promosi kesehatan terkait gizi, yang ketiga, melakukan pengawasan, yang keempat, meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan, dan yang terakhir, melaksanakan pembinaan upaya penanganan masalah gizi. Selanjutnya adalah peran SKM dalam pencapaian target pembangunan atau SDGs. SDGs merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, secara keseimbangan pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, SDGs itu sendiri mencakup 17 tujuan, yaitu yang pertama adalah tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, hidup sehat dan sejahtera, lalu pendidikan berkualitas, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, lalu industri, inovasi, dan infrastruktur, lalu kota dan pemukiman yang berkelanjutan, lalu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, lalu penanganan perubahan iklim, lalu ekosistem lautan, ekosistem darat, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang bagaimana peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi.
dan kontribusi dalam pembangunan nantinya. Sekian, terima kasih.